Halo guys, balik lagi di Barista Pro Indonesia Channel. Kali ini kita akan nge-review ini Rocket Boxer Espresso Milano. Nah, kita akan ngejelasin spesifikasi apa aja yang ada di mesin ini, dan kita akan tes sekonsisten apa espressonya, sekonsisten apa volumetriknya. Kita akan tes dan kita akan cek sekuat apa steam one-nya gitu. Tonton sampai habis ya. Audio Jungle. Sebelumnya gue bakal jelasin dulu dimensi dari mesin kopi ini. Yaitu lebarnya mesin ini itu di 48 dan kedalamannya itu di 49 dan tingginya cuma 47,1 cm. Itu adalah keuntungan dari yang diberikan oleh Rocket Boxer, yaitu dengan namanya low profile mereka menyebutnya, karena barista yang di belakang bar itu bisa langsung ngobrol ke customer tanpa harus bergeser gitu, karena tingginya nih cuma 47,1, tapi tetap disesuaikan ya guys. Meja bar, habis itu barangnya yang ada di atas mesin seperti cangkir-cangkir, gelas-gelas yang ada, yang kalian mau taruh di atas mesinnya. Untuk spesifikasinya, di dalam mesin ini terdapat boiler yang udah heat exchanger, jadi kalian udah bisa brew berbarengan dengan steam, dan mesin boiler ini berukuran 8,3 liter. Lumayan besar, jadi setengahnya itu air, setengahnya itu uap. Dan untuk wattnya lumayan besar juga, di 2000 sampai 2300 watt. Dan untuk tegangannya itu di 220 volt. Lumayan tinggi. Dan untuk tipe mesin ini ya yang volumetric, kalian bisa atur sesuai yang kalian inginkan. Dari single dan double itu kalian bisa setting. Nanti kita akan kasih tahu cara settingnya. Karena kita akan tes langsung gimana rasanya kalau bikin espresso, dan kita akan buat ke cafe latte. Langsung aja kita coba kali ya buat espresso di mesin ini, dan kita akan langsung bikin latte. Oh ya, sorry, ada satu lagi yang fitur yang lumayan oke nih di Rocket Boxer ini di tahunnya ya, dimana mesin itu yang mempunyai fitur itu udah brand-brand besar seperti VA dan LM, yaitu Installed Steam One. Nah, jadi si Steam One ini saat kita nyalain dan kita geser-geser ini nggak panas, jadi ada pelapisnya lagi. Jadi ada pelapisnya lagi dari si Steam One-nya, sehingga ya nggak panas saat kita nge-steam. Tapi memang di zamannya Rocket Boxer ini mungkin kualitasnya tidak terlalu bagus atau oke lah, jadi lama-lama juga panas sih sebenarnya, tidak sebagus VA atau LM gitu. Langsung aja kita tes ya gimana rasanya. Oke, langsung aja kita tes spesifikasi dari volumetric Rocket Boxernya. Sesuai nggak nih, konsisten nggak nih, ya kan? Langsung aja kita tes. Kita timbang dulu 18 gram, kita rata pakai 18 gram ya untuk spesifikasi. Wah, sorry ya guys, ini nggak akan kita potong biar kita lihat konsisten atau tidak volumetriknya. Masih 17 gram, 16 kurang, kita giring lagi. Ini kan udah nih. Oke, 18,4. Langsung kita tes apakah konsisten. Nah,
Gue sebelumnya mau kasih tahu gimana cara ngeprogramming si volumetriknya. Jadi caranya adalah kalian cukup tekan tombol program, tekan, dan kalau udah kedap-kedip kalian tinggal pencet apa yang mau kalian setting, single, double, atau single long, double long, atau ke water hotnya. Ini kita akan tes. Nah, hati-hati tuh. Kadang ditekan juga suka tiba-tiba dia ke tombol manual. Jadi selain tombol program, dia ini tombol manual. Kita akan setting, kita pasang. Nah, setup dulu, sip. Oke, kita setting ya. Dia kalau ditinggalin lama dia akan mati sendiri. Oke, keluarnya di 6 detik. Nih kita langsung pakai single aja, jadi nggak pakai double. 16. Oke. Di 24 detik tadi gue matiinnya, yieldnya di 33. Nice. Ini hasilnya tuh. Lumayan tebel ya kremanya. Ini kalau kita pakai satu jadinya ristretto, kalau kita pakai 2 jadinya espresso. Jadi sesuai selera kalian aja sebenarnya. Kalian mau yang ristretto kah, atau kalian mau espresso, itu balik lagi sama kalian sukanya yang mana. Oke, tadi udah di 24 detik, yieldnya di 33. Nah, langsung kita tes pakai gelas ini, sesuai gak sama yang udah kita setting. Nah, untuk settingan tergantung ya guys. Jadi untuk settingannya itu mungkin akan berbeda 1 detik atau berbeda milinya dan lain-lain. Itu bisa jadi karena dari tampingan kalian, atau grind size kalian, itu bisa jadi tuh. Itu bisa jadi salah satu faktor kalau tidak sesuai. Semoga sesuai ya. Sip. Ini grinder measure-nya juga kita jual guys. Jadi kalian bisa banget nih kalau mau bundling, beli mesin roket kita dan measure-nya dibarengin juga bisa. Nah, coba kita timbang. Masih kurang sedikit. Nah, timbang aja. Wow, kebanyakan. Nah, ini keuntungannya dari kalau kalian beli doser. Kalau kalian kelebihan, kalian cukup buang ke sini. Nih, enak kan? Simple. Biar terbuang-buang jadinya. Kalian cukup pakai sendok atau pakai tangan setelah kalau kalian udah cuci tangan gitu ya, buat barista-barista. Tuh, jadi gampang banget. Tuh. Tas 18 gram. Oke, langsung kita tes aja ya. Kita tamping. Semoga tampingan gue ini sesuai sama tampingan yang sebelumnya. Oke, aja.
Oke. Sung. Wah, ini nih. Ini juga jadi si roket ini tuh punya tombol manual lagi nih di bawah sini nih. Nah, ini tombol manualnya dia juga. Tuh. Oh. Kalau sewaktu-waktu si tombol programming ini rusak atau tidak berfungsi, ya itu bisa jadi tombol manual gitu. Keren ya, dipikirin juga ya sama roket ya sampai ke situ-situ gitu. Tombol yang emang kemungkinan akan mungkin rusak atau tidak gitu udah dipikirin gitu sama mereka. Proper, sangat proper. Oke, langsung kita tes ya. 1, 2, 3. Tadi itu first dripnya di 6 detik, seharusnya di 6 tuh udah keluar deh. Oke, di 6 udah keluar. Nah, tinggal dilihat nih. Sesuai nggak? Waduh, kayaknya tempingan gue rada kekencengan nih. Langsung gas saya dulu. Oke, kayaknya rada kekencengan nih tempingan gue nih. Dia mati di 31 detik, yieldnya di 33 gitu. Nah, itu bisa jadi ya karena tempingan gua tadi kan ini di 35 ya, di 35 tuh. Jadi makanya kenapa fungsinya kalibrasi, itu fungsinya untuk mencari konsistensi yang udah emang kalian cari sebelumnya. Misalkan udah didapetin nih, ya itu harus disesuaikan. Karena emang ini kita belum terus-terusan kalibrasi, jadi baru sekali kalibrasi, ya begini jadinya. Gitu. Nah, gue juga mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalkan di mesin ini itu ada namanya auto backflash. Nah, jadi apa itu backflash? Backflash itu gunanya, sebenarnya fungsinya dari backflash adalah membersihkan group head dan jalur group head itu biar mereka itu nggak kesumbat. Gunanya adalah, gue ambilin blind portanya dulu. Nah, kalian nih kalau misalkan backflash udah pasti kan pakai ini kan, pasti barista-barista udah pasti tahu nih pakai namanya blind basket portafilter. Kalian cukup buka dan tutup. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu misalkan kalian pakai Cafeto atau deterjen kopi atau Cafeto lah yang sering kalian dengar pasti. Itu gunanya si backflash ini yaitu yang tadi gue udah jelasin, ngebersihin si group head. Caranya adalah kalian cukup tekan programming dan tekan tombol single ini secara bersamaan. Jangan sampai program yang duluan atau yang singlenya duluan. Nah, sampai dia kedap-kedip seperti ini. Nanti dia akan nyala dan dia akan mati terus-terusan sampai 5 detik. Tapi dia bakal mati sendiri kok. Dia bakal mati sendiri kalau misalkan kalian udah backflash gitu. Tuh guys. Itulah fungsi dan cara backflashnya. Tuh. Udah nih. Cukup kita matiin aja. Nah, kalau misalkan si Steam One ini double. Jadi Steam One itu tidak panas nih kalau misalkan kalian gerakin. Tuh. Mungkin ini kopinya kita akan coba jadi latte kali ya. Kita steam dulu susunya. Nah, ini hasil dari espresso yang tadi udah kita buat, guys. Langsung aja kita bikin jadi latte pakai susu. Kita tuang susunya. Nah, jadi di Rocket Boxer ini ada fitur di mana Steam One itu dilapisin lagi. Jadi 2 lapis. Jadi saat kalian steam itu nggak panas. Saat dipegang, dipindah-pindah itu nggak panas. Nah, biasanya tuh brand-brand yang udah 2 lapis kayak gini tuh udah kayak Victoria Arduino, udah La Marzocco, udah lumayan tinggi gitu ya. Untuk Rocket Boxer menurut aku ini udah oke banget nih. Tapi tetap ya guys ya, dia nggak begitu yang bener-bener pure dingin banget gitu atau bisa dipegang terus-menerus saat di steam. Tetap dia bakal memancarkan panasnya juga keluar. Oke, langsung aja kita tes ya. Nah, yang gue suka nih kalau misalkan di Rocket Boxer gitu,
saat nih steam one yang diputer kayak gini tuh kita bisa atur nih kenceng pelannya sebenarnya. Kalau kalian yang pengennya pelan banget bisa, kenceng banget juga bisa. Tuh, jadi bisa diatur, serunya tuh gitu. Jadi langsung aja kita tes ya. Ini aku dari pelan dulu nih ya. Stretching pelan. Bisa dikencengin lagi. Udah kenceng nih. Udah, kita matiin aja. Oke. Nice. Lumayan ya. Oke, langsung jangan lupa di-purge lagi guys biar tidak kotor. Nah, ini hasilnya. Shiny you ya. Oke lah, proper lah, lumayan lah. Langsung kita jadiin saja. Sip. Oh, kremanya gelap juga ya. Ah, miring. Oke, ini hasilnya guys. Ya, namanya masih belajar-belajar lah ya untuk bikin latte art gitu. Jadi inilah sebenarnya keuntungan yang emang tadi udah gue jelasin di awal, penggunaannya, cara settingnya, fiturnya, dan lain-lainnya lah ya, ukuran dan jenis boiler, terus watt gitu-gitunya. Jadi sebenarnya mesin ini lagi kita jual for sale nih mesinnya. Lumayan jauh dari harga baru. Jadi berapa harganya kalian bisa banget hubungi kita di Barista Pro Indonesia di Instagram baristapro.id, atau kalian bisa kunjungi marketplace kita, OLX, Tokopedia, Facebook. Kalian cukup bisa kunjungi Instagramnya dan buka link tree yang ada di Instagramnya guys. Jadi untuk kalian yang mau konsultasi, mau nanya-nanya aja juga nggak apa-apa kok. Kita juga buka loh jasa servis. Kopi guys.